Shalom. Hari ini saya nervous. Saudara, beberapa hari yang lalu, saya sudah cerita di sini juga kemarin, saudara. Saya susah tidur, saudara. Pada waktu saya susah tidur, Roh Kudus bilang, terus saya ketiduran. Waktu saya tidur sebentar, tapi kebangun lagi. Pada waktu kebangun itu tiba-tiba Roh Kudus bilang, Tuhan bilang, aku memberikan pemutarbalikan keadaan. Oke. Boleh lampunya nyalain enggak? Oke. Supaya saya bisa lihat sama siapa saya bicara, saudara. Karena dua lampu ini nyorot saya sepertinya susah banget lihat, saudara, karena lampu-lampu ini kan menyorot banget, saudara. Saya takutnya saya salah sangka dikira kemuliaan Tuhan, tapi ternyata lampu, saudara. Tuhan bilang aku akan memberikan pemutarbalikan keadaan. Dan saudara, ketika Tuhan bilang seperti itu, saya coba cari, saudara. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Lalu saya iseng, saya cari, nggak cari yang berkaitan ini, saya buka handphone saya searching, karena bulan Maret nanti, oke, saya boleh minta izin saya bicara tentang keberangkatan saya ke Israel ya. Bulan Maret nanti saya akan bersama dengan teman saya, saudara saya Chris, untuk berangkat ke Israel, dan kita akan buka 2 bis, saudara. Dan sebenarnya sudah penuh, sudah cukup, saudara bisa berangkat sekarang. Kuotanya udah cukup, saudara. Harusnya sudah ditutup. Tapi saya minta grace period untuk dibuka lagi supaya bisa ikut lebih banyak orang yang bisa ikut lagi. Tanggal 12 nanti ditutup, saudara. Hari itu ketika saya lihat handphone saya cuma cari di Israel tuh, cuma mau tahu kira-kira bulan Maret itu panas atau dingin. Iseng aja, karena orang nggak bisa tidur, susah tidur. Begitu tidur, kebangun, susah tidur lagi. Lah, kalau susah tidur cari informasi yang kurang berguna, saudara. Jadi saya cari itu kurang berguna sebenarnya. Tapi tiba-tiba ketika saya buka handphone saya melihat di bulan Maret itu ternyata dalam bahasa dalam bulan Yahudinya itu bulan Adar namanya. Dan bulan Adar ini adalah bulan di mana terjadinya pemutarbalikan keadaan pada zaman Ratu Esther. Lalu Tuhan bicara, nah, kamu harus siap. Ada pemutarbalikan keadaan yang akan aku berikan buat semua anak-anak Tuhan. Tapi mereka harus berdiri buat bangsanya. Jadi bulan Maret nanti di Israel saya menghadap Tuhan sekali lagi. Dan Tuhan akan berikan pemutarbalikan keadaan. Kuasa pemutarbalikan keadaan. Saudara, sebenarnya sebelumnya saya sudah dapat dari Tuhan bahwa nanti di Israel kamu harus berhenti di tempat di mana Raja Daud mengalahkan Goliat. Terima kekuatan untuk mengalahkan raksasa. Saudara, pesan Tuhan beberapa bulan terakhir yaitu the land of the giant will be yours. Saudara, saya setiap bulan 2 hari ada pembekalan untuk melewati masa-masa kesukaran yang akan ada, yang akan datang, saudara. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang ikut di Jakarta, ikut pembekalan, saudara? Angkat tangan boleh yang ini? Oke, puji Tuhan. Enggak terlalu banyak, jadi saya bisa ulangin sedikit lagi, saudara ya. Kalau banyak kan ngapain diulangin? Saudara, tahun ini, mulai tahun 23, 24, 25, bahwa akan ada tanah raksasa yang akan diberikan kepada kita. Waktu itu Abraham menerima janji Tuhan bahwa tanah orang Feris, orang Kadmon, nanti Anda baca dalam kitab cari, saudara, itu akan diberikan kepada Abraham. Dan ini juga yang akan terjadi
buat kita anak-anak Tuhan. Saya nggak ulang secara seluruh karena saya nggak punya waktu lama, saudara. Saya cuma punya waktu 2 jam untuk khotbah. Itu lama ya, 2 jam lama ya, lupa ya. 1 jam aja, saudara. Itu akan ada terjadi tanah-tanah raksasa yang akan diberikan buat anak-anak Tuhan. Anda dan saya. Contoh simpelnya adalah kesaksian aja. Pada waktu di pembekalan itu saya khotbah tentang ini, ada yang menyambar dan menangkap, saudara. Dan kondisinya terjadi. Hari itu hari Senin, saudara. Dia mau pergi ke kantor, itu hari pergi ke kantor yang terakhir karena dia dipecat. Dia sudah diberikan surat pemecatan, tapi dia hari Senin harus datang ke kantor, dia harus tanda tangan, dan dia harus ambil barang-barang siap-siap packing dan tinggalkan kantornya. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika dia datang ke kantor, dia siap untuk dipanggil sama atasannya yang pecat dia. Dia kerja di perusahaan keluarga dan atasannya dia ini saudara daripada pemilik perusahaan itu. Dia sudah duduk, dia sudah siap. Tapi dia teringat tentang khotbah bahwa Tuhan memberikan tanah raksasa. Dia angkat dan dia berdoa dan dia katakan, Tuhan, Engkau yang berjanji, the land of the giant will be mine. Tanah raksasa akan menjadi milikku. Dia tunggu, gak dipanggil-panggil. Lama-lama, saudara, akhirnya dia dipanggil untuk ketemu sama yang punya perusahaan. Dan dia dapat kabar, orang yang mau pecat dia, dipecat, saudara. Orang yang mau pecat dia hari itu dipecat. Karena ketahuan memakai uang perusahaan sembarangan. Dan ketahuan sama owner dari perusahaan ini. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu yang pemilik perusahaan ini ngomong ini, kamu kan punya background yang sama, latar pendidikannya sama, gimana kalau kamu saja ambil alih kedudukannya, saudara. Dan hari-hari yang akan datang, saya pikir gak cuma hari yang akan datang, hari-hari ini pun akan segera terjadi, saudara. Bahwa tanah raksasa akan menjadi milikmu, saudara. Saudara Anda jangan terkejut tahun ini. Mulai tahun 2023, 24 dan 25. Anda jangan terkejut kalau ada banyak orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang yang kuat dijatuhkan Tuhan. Dan tempatnya akan diserahkan buat Anda dan saya. Semangat kalau ngomong amin seperti itu, luar biasa. Memang orang Bakra itu kalau bicara masalah itu, apalagi didikannya Mahanaim ya, bicara masalah lu geragas, amin. Luar biasa, saudara. Itu sebabnya Tuhan tuh cinta banget sama Anda. Masalahnya adalah gini, saudara. Ketika tanah itu diberikan buat Anda siap nggak mengelolanya? Alah, sombong ngomong siap. Gaya ngomong siap. Saudara, saya berkali-kali bilang, untuk menerima berkat itu gampang. Loh, Anda di tempat ini, kalau saya kasih uang 1 orang 1 M, siap nggak? Ya mana ada yang nggak siap, menerima uang masih siap semuanya. Tapi masalahnya setelah itu, siap nggak? Alah, aduh, gimana ya mau ngomong? Ada Ulangan 7 ayat pertama. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak orang dari depanmu, yakni orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Sewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Enggak, belum selesai, saudara. Sehingga engkau memukul mereka kalah. Dengerin ya. Yang pertama, ketika Tuhan
membawa masuk ke engkau ke tanah itu? Untuk apa? Untuk apa? Menduduki kan? Bukan duduk-duduk loh. Menduduki itu bukan duduk-duduk. Menduduki itu adalah menguasai dan memerintah di tempat itu. Anda bisa bayangin ya saudara, bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian, itu mereka apa? Siapa mereka itu? Budak. Budak dibawa masuk ke tanah perjanjian dan menjadi pemerintah. Emangnya gampang? Susah. Mental budak dengan mental pemerintah beda. Ketika harus jadi pemerintah, engkau harus tahu cara berbicara, tahu cara melihat, tahu cara berperilaku. Budak bodoh amat. Makan juga pakai tangan, jari 5, kaki naik ke atas, makan bunyi siap. Iya kan? Ada perubahan mental yang harus terjadi. Masalahnya kita sudah berdoa peperangan, pendamaian, yang orang-orang imam sudah bakar dupa, semua dibakarin. Cuma rumah sendiri aja nggak dibakar kan? Anda sudah perang, sudah pengurapan, doa puasa dan lain-lain. Saya beritahu ya, dalam tahun-tahun yang lalu sudah banyak pintu berkat dibuka, sudah banyak lahan dibuka, sudah banyak berkat dicurahkan. Tapi di waktu-waktu yang lalu sudah banyak juga berkat itu menguap karena kita semua tidak punya kemampuan mengelola setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi sudah terima berkatnya gampang. How to manage the blessing, that is the problem. Paham saudara? Dan hari-hari ini Anda harus siapkan. Karena Tuhan jelas berkata, 23, 24, 25. Orang dunia, bukan Anda ya, bukan Anda dan saya. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan akan digoncang habis-habisan. Dan Hagai berkata, barang-barang yang indah dari seberang lautan akan mengalir ke siapa saudara? Ke rumah ini. Rumah ini bait. Bait Allah itu siapa? Anda dan saya. Sehingga kemegahannya melebihi dari kemegahan sebelumnya. Tapi masalahnya, kalau hari itu terjadi, pasti terjadi. 23, 24, 25 pasti terjadi. Masalahnya, ketika itu terjadi, apakah Anda sangat yakin Anda siap mengelola setiap berkat yang akan diberikan buat Anda? Saya kemarin terima satu video asik banget saudara. Dibilang gini, kamu minta uang $1 juta. Sedangkan ketika engkau dikasih $100, kamu gak kasih perpuluhan. Kamu minta rumah yang baru yang besar, karena rumahmu masih ngontrak dan kecil. Tapi rumahmu yang kontrak kecil, kamu biarkan gak teratur dan kotor. Kamu dikasih uang $500, kamu pakai buat beli baju, buat ke salon memperbaiki jambul-jambul yang ada. Dan kamu persembahkan hanya $20 ke Tuhan. Lalu kamu minta $1 juta. Kamu pikir Tuhan itu bodoh? Kamu minta jiwa-jiwa, sedangkan orang-orang yang ada di dekatmu sakit hati sama kamu setiap hari. Tuhan gak kasih ribuan jiwa buat Anda. Kenapa? Tuhan menyelamatkan ribuan jiwa dari Anda. Loh, oh amin sebenarnya. Batal, aminnya batal. Oh amin. Ayo saudara, berubah. Upgrade saudara. Dan saya ke Israel nanti saudara. Tuhan bilang, terima banyak jaminan ini.
mengalahkan raksasa, merebut tanah-tanah raksasa. Nama ikut? Boleh. Hubungin siapa? Hubungin saya. Sudah lalu balik ke pemutar-balikan keadaan. Hari itu bulan Maret ketika nanti saya mendarat di Israel. Memang tidak tepat di hari Purimnya. Tapi ketika saya mendarat masih dalam bulan Adar. Bulan pemutar-balikan keadaan. Saudara, saya mau kita belajar tentang pemutar-balikan keadaan. Karena dalam waktu yang sangat dekat, ketika masa kesukaran besar buat dunia terjadi, hari itulah di mana hari pemutar-balikan keadaan terjadi di seluruh dunia. Yang kaya tapi yang gak kenal Tuhan, orang-orang besar, orang-orang kuat yang di dunia ini akan diputar-balikan keadaan. Mereka jadi di bawah dan Anda dan saya di atas, saudara. Saya berdoa kita mempersiapkan hidup kita. Kita tidak main-main lagi, saudara. Kita tidak main-main lagi. Kita akan menjadi orang-orang yang menentukan bangsa ini. Kita akan menjadi orang-orang yang menentukan bangsa ini. Jangan kaget, saudara. Suatu hari beberapa dari Anda, mungkin saya, semoga saya ajalah, akan berbicara kepada para penguasa negeri ini. Dan mereka harus dengar apa yang Tuhan katakan melalui mulut saya. Ya, atau kalau enggak Anda juga lah. Ya, tapi kan kalau ribuan gini ngomong bareng-bareng kan berisik juga. 1-2 orang aja lah, ya kan? Ya, bagi tugas. Saya presiden, Anda ke gubernur wali kota ya. Iya, saudara. Satu hari nanti. Dan itu akan datang dalam waktu dekat ini, saudara. Kita, ucapan Tuhan melalui mulut kita akan menentukan arah bangsa ini. Saya tangkap benar apa yang Ibu In katakan. Suatu hari kamu tiba-tiba tahu nomor telepon pribadinya Jokowi. Berarti sebelum dia turun, kalau sudah naik 25, siapapun jadi presiden, tiba-tiba kita tahu nomor teleponnya. Kita WA, hai. Dengar Tuhan katakan, kan? Amin, saudara. Kita akan merubah wajah bangsa ini ketika pemutar-balikan keadaan terjadi. Mari buka Alkitab, saudara. Kita mau belajar dari Esther. Buka Esther pasal yang kedua, ayat yang Esther Hadasah pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok. Saudara, saya pikir saya akan percepat aja. Nah, saya percaya ini pasukan Tuhan yang terdahsyat. Sudah tahu kitab Esther, betul nggak? Belum pernah baca kitab Esther? Belum, saudara. Ada yang belum? Mari angkat tangan yang belum pernah baca kitab Esther. Angkat yang belum pernah, Segera tadi kalau yang belum pernah, saya langsung altar call sekarang juga, saya akan doakan bersama-sama. Tumpang tangan ribuan orang di atas kepala Anda. Supaya pertobatan segera terjadi. Saudara, hari itu Raja Ahasiweros kangen dengan yang namanya Wasti. Mungkin dia menyesal. Lalu para pembantunya berkata, ayo kita cari hiburan. Dihibur, nggak bisa, saudara. Lalu berinisiatif apa? Carikan wanita untuk menggantikan peran Wasti. Lalu seluruh anak gadis yang cantik, nggak cuma cantik, saudara, cantik, apalagi elok sama cantik apa bedanya?
bodinya pasti terawat. Gak mungkin, pasti bodinya itu bodi mobil Ferrari. Gak mungkin mobil bus atau truk, saudara. Pasti dipilih yang sangat bohai. Ya kan? Dikumpulkan, lalu ada satu perempuan yang namanya Esther. Lalu Esther ini elok rupanya, cantik, ya kan? Udah cantik, elok, wah, pokoknya cantik lah. Tapi setidaknya, saudara, setidaknya Esther bukan dari bangsa yang utama. Dia itu siapa sih? Orang Israel kan, orang Yahudi kan? Orang apa? Orang buangan. Second class. Orang kelas 2. Mungkin kelas 3. Pasti, saudara. Orang bawah. Saya percaya, saudara. Bahkan pendidikannya pun gak sepandai perempuan-perempuan yang lain yang dari bangsa itu. Ya kan? Dan saya percaya satu hal dalam benak saya, perawatannya pun pasti bukan perawatan yang premium. Kalau pakai lipstik mungkin bukan pakai lipstik merek Dior, tapi pakai merek Wardah. Kok Pak Jo tahu? Tadi saya riset sebentar, saudara. Make up mahal dan make up murah. Supaya lucu khotbahnya. Berhasil. Ya, bedaknya mungkin bukan bedak yang mahal. Apa? Viva. Skincare-nya bukan skincare yang mahal. Scarlett. Iya, saudara. Yang murah. Pada waktu dikumpulkan mungkin hari itu Esther bukan yang paling cantik. Kenapa? Perawatannya kurang. Tapi masalahnya ini orang disertai dengan Tuhan. Pada waktu masuk, saudara. Ini kontes putri kecantikan ini. Ada 6 bulan Alkitab berkata. Dia harus masuk dalam proses. 6 bulan proses, saudara. Dipersiapkan 6 bulan. Dikasih wangian, itu pasti direndam. Digosok. Pokoknya dipercantik, saudara. Sampai dia, karena ada Tuhan. Siapa, saudara? Ingat siapa? Ayo. Siapa? Sida-sidanya siapa? Hah? Orang Binjai. Ya, Agai. Sampai jatuh hati karena ada perkenanan Tuhan. Ingat, kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, engkau dapat perkenanan manusia. Dan saya percaya, saudara, ini pengasuhnya ini tahu. Ini perempuan kayaknya gak terlalu cantik-cantik amat sih. Ya cantik tapi perawatannya kurang. Yang lain bedaknya tuh kalau putih mulus kinclong gitu kan. Loh, saya ini punya istri, saudara. Karena saya mencintai istri saya, lagi streaming. Sorry ya, aku ungkit-ungkit kamu. Saya mencintai istri saya. Semakin naik berkat Tuhan, saya bilang semakin naik juga ongkos perawatan kamu. Dulu pakai yang murah-murah karena duitnya nggak ada. Suamimu belum terlalu banyak duitnya. Begitu ada duitnya 14 juta, oke lah. Baru kemarin saudara, saya pegang istri saya pegang mukanya, saya bilang gini, gak sia-sia ya mahal. Kamu tambah lama tambah kinclong, tambah cantik.
kulit memulus. Ada perbedaan. Dulu lagi pakai yang murah-murah, agak-agak belang dikit saudara. Begitu yang mahal, mulus. Mungkin sida-sida nih, ini baik sih orangnya, tapi kayak kurang. Saya percaya saudara, karena dia jatuh cinta, mungkin bukan jatuh cinta dalam hal apa ya, sayang sama Esther. Perawatannya dibedakan, yang lain rendemannya 1 jam, ini dikasih 1,5 jam. Mandi susunya yang lain 5 liter, ini 10 liter. Lu tenggelam dah. Ya, dipercantik. Ingat saudara, dari bangsa buangan harus jadi ratu, diproses, digosok. Dan saya percaya prosesnya pasti lebih daripada perempuan-perempuan yang lain. Karena apa? Ini perempuan dari bangsa buangan. Pasti nggak terlalu mulus kulitnya, tapi diproses lebih. Ketika diproses lebih, hasilnya apa? Lebih. Amin saudara. Nah, ketika dia ketemu, satu hari rajanya mau ketemu, akhirnya cewek 1, perempuan 1. Nah, kedua ketika ketemu Esther jatuh cinta. Kenapa? Karena Esther sudah siap untuk bertemu dengan raja. Anda bisa bayangkan kalau hari itu Esther tidak diproses lebih dari perempuan yang lain. Hari itu kalau Esther tidak dipersiapkan, enggak digosok kulitnya, enggak dikasih skincare yang mahal, tetap agak-agak ada belang-belangnya, cantik sih tapi agak belang, gak keterima sama raja saudara. Apa artinya? Saudara, hari ini hidupmu, izinkan Roh Kudus proses hidupmu, gosok engkau, kikis engkau, bersihkan hidupmu. Kenapa saudara? Karena kalau engkau lihat nanti di akhirnya, Esther akan menjadi orang yang menyelamatkan bangsanya. Anda tahu ceritanya kan? Haman mau bunuh bangsa Israel semuanya, mau bantai semuanya. Ya betul kan saudara? Tapi ada siapa? Esther yang mencegah itu. Dan akhirnya Esther menyelamatkan satu bangsa. Hari ini izinkan hidupmu diproses Tuhan. Yang kotor dibersihkan. Yang belum, mungkin Anda bilang, aku udah melayani Tuhan lama. Tunggu dulu, izinkan sekali lagi. 6 bulan. Engkau dipersiapkan Tuhan. Dihantam sekali lagi. Dikikis sekali lagi. Saudara, saya dapat dari Tuhan. Mulai dari bulan Oktober kemarin. Sampai bulan Juni nanti. Selama 9 bulan. Ada masa persiapan. Untuk melewati masa-masa kesukaran. Akhirnya saya bikin acara ibadah onsite saudara. Di Jakarta. Beberapa dari Anda datang. 9 bulan. Mulai dari bulan Oktober. Kita sudah masuk bulan yang ketiga. Udah 3 bulan. Januari ini adalah bulan yang keempat. Jadi masih ada 6 bulan lagi. Ini relate banget dengan yang Tuhan sedang bicara ke saya tentang Esther. 6 bulan ini fokus dengan mempersiapkan hidupmu untuk engkau ketemu dengan raja. Dan ketika engkau dipersiapkan, engkau akan menyelamatkan bangsamu. Saudara, mari saya beritahu, peranmu dan peranku akan menjadi sangat urgent, krusial, penting buat negeri ini. Anda akan menyelamatkan bangsa ini. Anda akan berdiri dan menyelamatkan bangsa ini dari kebinasaan. Dengar saudara, saya doa, saya tanya Tuhan kemarin saudara. Kemarin saya hendak kemana-mana, saya tanya Tuhan. Tuhan,
Apa yang akan terjadi? Tuhan bilang ini, 6 bulannya akan datang. Akan terjadi banyak bencana alam yang sangat mengerikan di bangsa ini. Tapi aku mau membangkitkan orang-orang yang berdiri untuk menyelamatkan bangsa ini. Siapa saudara? Anda dan saya. Tapi biar izinkan Tuhan 6 bulan ini. Mulai dari bulan ini sampai nanti 6 bulan, saudara. Izinkan Tuhan gosok hidup Anda. Jangan nangis kalau ketika 6 bulan ini engkau masuk dalam masa persiapan. Jangan nangis, jangan marah, jangan kecewa kalau 6 bulan nanti, saudara. Engkau sepertinya dikikis. Akan ada banyak gesekan. Engkau akan dihantam oleh orang-orang yang mungkin engkau percaya. 6 bulan ini mungkin kau kena senggol orang-orang yang selama ini kau hormati. Jangan marah, jangan kecewa, jangan nangis. Terima semuanya, karena ini masa persiapan buat Anda dan saya berdiri untuk membuat perubahan buat bangsa ini. Ketika bencana yang akan dirancangkan untuk terjadi 6 bulan yang akan datang, itu akan Anda dan saya tahan. Dan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada orang, Anda dan saya yang datang ke Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tongkat perkenanannya. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, hindarkan bangsa ini dari setiap bencana. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan meminimalisir semuanya. Dan Tuhan akan menyelamatkan bangsa ini. Seperti Esther yang datang kepada raja. Dan akhirnya bangsa Yahudi Israel diselamatkan. Amin, saudara. Mari saudara buka Alkitab sekali lagi, saya belum selesai. Tadi saya bicara sama Kak Steve. Saya bilang 30 menit terlalu pendek. 45 menit boleh punya sejam. Kalau gitu saya terima kasih Kak Steve. Kak Steve memberikan kelogaran ke saya. Boleh 1 jam katanya. Karena itu saya akan gunakan 1,5 jam. Esther pasal yang kedua, ayat 19. Mordekai mengetahui suatu persekongkolan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya, seperti yang diperintahkannya kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitakannya lah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa, ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara, mari kita lihat sedikit demi sedikit, saudara. Piece by piece, sepotong demi sepotong. Yang pertama, hari itu Mordekai duduk di depan istana raja. Oke, ada 2 poin. Yang pertama, saya mau sampaikan sebelum Mordekai. Yang pertama, Mordekai bilang sama Esther, kamu jangan bilang bahwa kamu dari suku bangsa Israel. Udah diem aja. Jangan
beritahu asal usul dan latar belakang. Kenapa saudara? Saya mau beritahu. Ketika saya baca ini Tuhan ngomong sesuatu. Tuhan bilang ini, jangan pernah engkau ungkit-ungkit masa lalumu, latar belakang. Jangan engkau berkata, aku orang buangan, aku orang lemah, aku gak bisa ngerjain apa-apa, aku bodoh. No, jangan saudara. Mari saya beritahu, Tuhan mau pakai setiap orang lemah, orang bodoh, orang yang biasa aja untuk mempermalukan orang-orang kuat dan orang-orang yang berhikmat. Tapi terusnya jangan engkau pakai omongan saya ini, kalau gitu kita gak usah belajar. Kalau gitu kita gak usah mengupgrade diri kita. Kita gak perlu belajar untuk bagaimana mengelola, gak perlu. Salah. Bagian Anda belajar, lakukan saudara. Tapi ada anugerah Tuhan buat Anda yang mungkin kurang pandai. Ketika Anda belajar, melakukan apa yang Tuhan mau, upgrade hidup Anda, ada anugerah yang turun. Dan engkau akan naik level terus setiap hari. Dan diberikan kemudahan demi kemudahan. Amin saudara. Tapi bukan artinya Anda gak belajar dan upgrade diri Anda. Anda harus belajar upgrade diri Anda saudara. Satu hari saya itu ketemu sama, ini agak nyimpang dikit apa-apa ya, tapi saya mau sampaikan saudara. Ketemu sama satu anak saudara. Mana gak tahu, rahasia. Dia bilang ini, Kojo, kalau Kojo enak. Bicara masalah upgrade enak. Kenapa? Aku kan punya duit sekarang, punya modal. Orang-orang lain mah enak, punya modal. Bisa upgrade, bisa belajar dan lain-lain. Mari saya beritahu saudara, saya langsung ngomong ini. Kamu pikir kamu itu mengembangkan dirimu itu harus dengan uang? Salah. Salah saudara. Kamu pikir harus semuanya dengan uang? Setiap kita diberi talenta, betul gak? Anda udah punya talenta gak? Punya. Minimal kalau enggak 5 ya 1. Betul gak? Masalahnya yang satu gak mau mengembangkan. Saya tahu ya, setiap kita pada dasarnya punya talenta. Yang pertama, talenta berbicara. Siapa di sini yang gak bisa bicara? Bahkan orang yang saudara-saudara kita yang tidak bisa berbicara saja punya pengertian berbicara dengan pikiran dan bahasa isyarat. Betul gak saudara? Saya bicara orang di ruangan ini, hampir setiap kita pasti bisa bicara. Cuman ada yang pandai bicara sama yang tidak pandai bicara, betul gak? Dan masalah kepandaian itu adalah masalah bagaimana Anda belajar mengasah cara engkau bicara. Betul kan? Setelah bicara, Anda harus punya keahlian belajar berbicara. Lalu bikin social network, jejaring. Itu semua modal saudara. Kenapa gak dimulai? Selalu berpikir harus dengan uang, harus dengan uang. Kemarin saya dengar satu kesaksian di AOC. Ada satu anak AOC kesaksian. Dia bilang dia gak punya modal. Tapi dia mengembangkan usahanya. Cara menjualnya, dia ikut seminar, cari seminar-seminar. Dari seminar yang gratis sampai seminar yang murah, bayar murah. Dia ikuti seminar-seminar itu. Lalu dia praktekkan dan dia datang ke kantor-kantor menawarkan produknya. Dia harus nunggu 3 jam. Dengan kesabaran dia tunggu saudara. Dan hari ini usahanya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Seminar-seminar gratis. Dan satu hari ada sebuah perbincangan di sebuah WA group saudara. Saya kesel sekali. Kenapa? Satu hari ada yang posting, ini baca buku. Buku bagaimana cara berkomunikasi dan menguasai lawan bicara. Bagus kan?
Tapi bukan buku Kristen, bukan. Itu buku bicara bagaimana kau berkomunikasi dan menguasai lawan bicaramu. Dibilang, ayo belajar, ini buku bagus. Ada yang nyela saudara. Tahu kan jalannya ngomong apa? Menurut saya, membaca buku-buku seperti ini akan menimbulkan kita menjadi orang-orang yang sombong. Lebih baik baca firman Tuhan, karena firman Tuhan akan membuat kita lemah lembut, rendah hati. Saya setuju poinnya. Baca Alkitab membuat kita lemah lembut, berubah, yes. Tapi saya tidak setuju kalau kita dilarang untuk belajar. Belajar aja. Baca Alkitab, jangan berhenti. Tambahi. Tambah banyak bacanya. Tapi belajar dari yang lain, saudara. Itu perlu. Saya beberapa hari ini, saya baca e-book, saudara. Apa? Bagaimana cara berbicara dan menarik orang untuk mendengar pembicaraan. Saya belajar, saudara. Kenapa? Karena ini harus upgrade setiap skill kita. Kita boleh jago doa peperangan. Kita boleh jago doa puasa. Jago lakukan semua tindakan profetik. Kalau Anda nggak pernah belajar bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola memanage cara engkau berbicara dan lain-lain, saudara. Engkau seperti burung yang punya satu sayap sebelah kiri, bisa mengepak dengan kuat, tapi sayap sebelah kanan memble. Bisa terbang, loncat bisa, terbang enggak kayaknya. Karena itu saudara, mari kembangkan hidup Anda. Ada 6 bulan masa di mana engkau dipersiapkan. Amin, saudara. Jangan sampai engkau utik-utik atau ungkit-ungkit masa lalumu. Masa lalu itu bicara apa? Kegagalanmu, keberhasilanmu. Gak usah. Tatap masa depan. Belajar mulai hari ini ke depan, saudara. Ada orang yang berkata, sejarah itu guru yang baik. Betul. Yang itu engkau boleh pelajari. Tapi jangan jadikan landasan buat engkau. Landasannya tetap adalah apa yang Tuhan bicara hari ini. Kerjakan. Amin, saudara. Kita hidup di masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Mordekai. Dia duduk di depan istana raja, saudara. Karena dia duduk di depan istana raja, dia mendengar perbincangan persekongkolan 2 orang untuk membunuh raja. Dan di situ dia melaporkan dan dia akan jadi orang yang berjasa. Betul nggak, saudara? Ya kan? Semua dimulai dari ketika dia duduk di depan istana raja. Apa artinya? Dia nggak duduk-duduk di warung kopi. Dia nggak duduk-duduk di rumah. Dia nggak duduk-duduk di tempat yang sembarangan. Tapi dia memilih duduk di depan istana raja. Hari ini, saudara, di mana engkau berada, di situ akan menentukan. Kalau engkau lebih memilih untuk duduk-duduk santai, cuman kongkow di tempat-tempat yang gak penting, engkau tidak duduk mencari Tuhan, engkau tidak duduk untuk belajar, kalau engkau tidak duduk untuk bekerja, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Tapi kalau kau duduk untuk belajar, duduk untuk mendengar firman Tuhan, duduk untuk masuk dalam hadirat Tuhan, duduk untuk mengupgrade diri Anda, engkau tiba-tiba akan menjadi seperti Mordekai yang mendengar sesuatu dan itu akan membawa engkau naik ke atas, saudara. Amin, saudara. Dan hari itu diberitahu ke Esther. Lalu Esther menyampaikan kepada raja atas nama Mordekai. Dan nama Mordekai ditulis, saudara. Singkat cerita, kalau Anda baca lagi kitab Esther, raja memberikan penghargaan
kepada Mordekai. Haman marah dan cemburu. Haman sakit hati. Haman punya tekad untuk membunuh siapa saudara? Orang-orang Israel semuanya. Kenapa? Karena tahu Mordekai itu orang Ibrani, orang Israel. Dan apa yang dirancangkan oleh Haman juga didengar oleh siapa? Mordekai. Di mana? Pada waktu Mordekai ada duduk di istana raja, di pekarangan raja. Ngerti saudara? Hari ini, di mana kau duduk, itu akan mempengaruhi hidupmu. Amin saudara. Mordekai lapor sama Esther. Jangan kira ya, kamu sudah di istana raja. Tuhan gak mampu membangkitkan orang lain. Kemarin saya bicara saudara. Tuhan bisa bangkitkan orang lain untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi kamu kalau gak bertindak apa-apa, kaum keluargamu akan binasa. Sudah gak punya pilihan. Kita harus berdiri buat bangsa kita. Amin saudara. Poin yang terakhir saya mau sampaikan sebagai penutup. Saudara, Esther datang ke raja. Saudara datang ke raja itu enggak dengan sembarangan. Walaupun hari itu Esther sudah dipilih jadi ratu. Jadi ratu buat Raja Ahasiweros. Tapi untuk datang ketemu raja itu enggak sembarangan saudara. Dia belajar dari Wasti. Ketika dipanggil dia nggak datang, langsung diusir. Untuk datang ke raja perlu yang namanya dipanggil. Datang ke raja nggak sembarangan. Apa yang dia buat saudara? Kalau Anda baca, dia nggak langsung masuk. Lihat, buka kitab saudara. Esther 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana. Pelataran dalam istana itu pelataran tempat raja di dalamnya. Dia gak langsung masuk. Dia berdiri di pelataran. Sampai ketika raja melihat dia. Raja mengundang dia masuk saudara. Lihat baca terus saudara. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emasnya. Ada momen waktu yang ditunggu oleh Esther. Gak bisa selonong boy, masuk seruntal-seruntul masuk. Dia tunggu ada momen waktu di mana raja panggil dia untuk dia masuk. Saudara, hari ini kau harus berubah. Caramu berdoa, caramu menghadap Tuhan gak bisa seperti sembarangan. Kalau Anda lihat saudara, ketika dia masuk ke dalam hadirat, mau bertemu raja, ke pelataran raja, dia pakai baju apa? Lihat tadi, baju ratu kan? Hari-hari yang akan datang saudara, kalau kau masuk dalam hadirat Tuhan dan engkau mau berdiri buat bangsa ini, tidak bisa dengan cara yang lama. Engkau harus ngerti. Saudara, Baktera mengajarkan, terutama Ibu Iin mengajarkan berkali-kali saudara. Pada waktu engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, ada kalanya Tuhan bilang apa? Pakai jubahmu. Ada kalanya saudara, cara engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau tidak sembarangan saudara. Harus kau tahu tata cara Tuhan. Kalau kau nanya tata cara Tuhan gimana? Datang, jangan sembarangan, jangan serampangan. Bajumu
Hadirat Tuhan, lalu kan banyak yang ngomong gini, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apa yang di luar. Tunggu dulu. Firman Tuhan bilang apa? Bilang apa saudara? Apa yang terpancar di luar, apa yang ada di luar itu terpancaran dari mana? Dari hati. Jadi kalau Anda datang ke hadirat Tuhan pakai celana pendek, pakai kaos kutung, belum mandi, datang ke hadirat Tuhan. Anda ngomong, yang penting Tuhan lihat hatiku. Maaf, kalau kau tampil aja gitu, hatimu juga sama, bau kecut. Hatimu sama, compang-camping. Perbaiki saudara, cara kau masuk dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Gak cuma cara masuk dalam hadirat Tuhan, cara kau melayani Tuhan. Ketika kau melayani Tuhan, bisakah melayani dengan gak setengah-setengah, tapi maksimal, memberikan yang terbaik. Amin saudara. Loh, saya itu dulu saudara, termasuk orang yang ngomong hal yang sama, datang ke Tuhan. Loh, saya ditegur mau ibuin pernah, datang pelayanan pakai kaos saudara. Padahal masih bagus pakai kaosnya rohani lagi. Imam besar, pernah pakai baju imam besar, gambarnya orang gendut saudara. Imam besar gitu kan. Pernah. Tapi mari hari ini rubah caramu menyembah Tuhan. Datang dengan penuh rasa hormat. Saudara, Tuhan itu, saya mau cerita sedikit ya. Pengalaman saya, kalau saya nyembah Tuhan, nggak tahu sama nggak tahu beda. Kalau saya, Tuhan itu bisa hadir sebagai raja, tapi dia juga bisa hadir sebagai sahabat, tapi dia juga bisa hadir sebagai Bapa yang baik. Yang pernah saya alami, itu tiga ini saudara. Kalau dia datang dengan sebagai raja, wah nggak bisa sembarangan saudara. Saya kalau masuk pengasingan, 3 hari saya nggak ketemu orang. Saya nggak makan 3 hari, cuma minum aja. 3 hari ketemu Tuhan. Itu seringkali berbeda-beda. Kadang Tuhan datang sebagai Bapa. Nah, kalau datang sebagai Bapa, Anda mau celana pendek nggak apa-apa, duduk bareng nongkrong sambil makan ngobrol sama Tuhan nggak apa-apa. Sebagai sahabat agak sedikit formal. Tapi ketika datang sebagai raja, saya pernah saudara, dia datang sebagai raja. Anehnya saya bawa jas hari itu. Saya pakai jas di kamar sendirian. Pakai jas, saya mandi dulu. Tiba-tiba ada Tuhan bilang ini, aku mau ketemu. Cara dia bicara saya ngerti. Wih, kok tegas banget, berwibawa banget. Wah, dia mau datang sebagai raja. Saya mandi sudah. Roh Kudus bilang, mandi sekarang, mandi. Saya mandi bersih sekali. Saya itu kalau mandi gak pernah lama. Karena buat saya laki-laki itu harus tetap ada aroma kecutnya. Itu laki-laki. Kalau laki-laki terlalu lama mandi, keluar dengan sangat terlalu wangi, saya agak khawatir saudara. Jadi buat saya mandi itu laki-laki 3-5 menit terlalu lama. Kalau bisa 2 menit selesai. Sabunan. Tapi tetap sisakan kecut-kecut sedikit saudara. Itu laki banget saudara. Yang perempuan geleng-geleng. Tapi yang laki, yes. Sama pak. Ya saudara. Kenapa rambut saya gak pernah panjang dari dulu? Panjang dikit botak. Karena saya gak suka sisiran. Lebih baik dibotakin aja. Sekarang udah terlalu panjang, makanya ada yang berdiri-berdiri kan. Saya gak pernah sisiran saudara. Saya gak pernah cuci muka. Saya kalau cuci muka jerawatan. Jadi lebih baik gak usah cuci muka. Sampai mana saya bicara? Oh ya, suruh Tuhan mandi. Gak ada. Bersih. Sampai hari itu mandi 15 menit ada kayaknya.
Setiap kuku-kuku dia sabunin, sela-sela. Semua sabun, semua lekukan dalam tubuh kena sabun. Karena saya tahu, ini yang mau ketemu raja. Keluar, baju kemeja agak berantakan. Di hotelnya ada setrikaan, saya setrikan dulu. Pakai baju, celana, pakai sepatu, pakai jas. Gak bawa dasi, jadi gak pakai dasi. Ya udahlah gak apa-apa. Saya duduk di kursi, saya duduk tegak. Saya bilang, Tuhan, hamba siap. Di situ Tuhan datang. Pada waktu dia datang sebagai raja, gak ada bercanda. Mau geser badan pun harus ngitung, saudara. Saya duduk tegak, mau bergerak geser badan, hati-hati takut sekali. Saya diam. Saya cuma ngomong, hamba hadir Tuhan, apa yang kau mau. Ketika dia bicara, saya harus konsentrasi full, duduk tegak. Kenapa? Dia datang sebagai raja. Tapi ada kalanya ketika saya dalam menyembah Tuhan pada waktu pengasingan, tiba-tiba Tuhan datang dengan suara yang ngomong ini, hai anakku, sebagai bapak, santai, gak usah ganti baju, tenang aja. Anda tahu saudara, saya duduk di kasur, kaki saya naik di kasur, saya selonjoran. Saya bilang, hai Bapak. Dan dia datang sebagai Bapak. Kadang-kadang di situ saya cuma diam dan nangis. Kenapa? Saya merasakan cintanya. Saya cuma 3. Saya masih merindukan 1 sebagai kekasih. Belum, jujur saudara. Jujur, pengen. Ketika saya nyembah Tuhan, Tuhan datang sebagai kekasih itu belum. Saya baru sebagai raja, sebagai bapak, dan sebagai sahabat. Walaupun 3 itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tapi ya pengen sebagai kekasih. Ya kan, kalau Anda cerita Ibu Iin kan kayaknya dilus-lus Tuhan. Kita kan jarang saudara. Kadang-kadang cuma dimarah-marahin kan ya. Bukan sama Tuhan, Tuhan gak pernah marah. Sama Ibu Iin maksudnya. Itu saudara, kalau kau datang hadirat Tuhan, saya beritahu ya, Tuhan ngomong gini, ketika engkau mau berdoa buat bangsamu, engkau harus tahu, engkau sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja. Nanti, start bulan Juni sudah, Juli, bulan yang ke-7 nanti, kita akan sering berhadapan dengan raja di atas segala raja. Dan engkau harus ngerti, tidak sembarangan. Di hadirat raja di atas segala raja, engkau harus jaga sikapmu, jaga posisimu. Dan kau siap menerima instruksi raja di atas segala raja. Ini yang Tuhan katakan saudara. Dan hari-hari ini saudara siapkan hidupmu 6 bulan ini. Izinkan Tuhan proses engkau. Izinkan Tuhan gosok hidupmu. Izinkan Tuhan kikis, buang yang gak penting dalam hidupmu. Akan ada banyak kesukaan hobimu yang Tuhan bilang buang itu. Ada kan banyak hal yang Tuhan mau kau persembahkan ke dia. Kenapa saudara? Karena mempersiapkan engkau menjadi Esther yang menyelamatkan bangsa ini. Nanti ketika engkau datang menghadap kepada raja, satu yang harus engkau pegang. Kalau kau baca saudara, selalu Esther bilang ini, kalau baik menurut pandanganmu. Jadi bukan baik menurut pandangan Anda, baik menurut pandangan Tuhan. Dan jika Tuhanku berkenan, gak pernah mendahulukan keinginan kita. Saudara, Esther itu kenapa bisa dipakai untuk menyelamatkan orang Israel? Karena dia punya ngerti prioritasnya. Dia harus menyenangkan rajanya. Dia harus tahu yang penting rajanya senang dulu.
berkenan dulu. Loh, dia itu nggak datang langsung ngomong tentang Haman loh. Berkali-kali loh. Kenapa? Dia mau menyenangkan terus rajanya dulu. Sampai rajanya benar-benar seneng sama dia. Baru dia ngomong. Anda datang ke Tuhan juga sama. Senangkan dia dulu. Apa yang dia mau yang jadi hal yang terutama dalam hidupmu. Lakukan apa yang dia mau dulu. Yang kita mau, taruh di belakang. Gak usah dipikirin. Yang Tuhan mau dulu. Setelah yang Tuhan mau kita lakukan, maka kita bisa bicara tentang Tuhan, Indonesia, selamatkan. Pada waktu nanti sudah akan ada banyak bencana alam. Kita lah jadi orang-orang yang berdiri sebagai Ester yang berkata kepada raja di atas segala raja, Tuhan, selamatkan Indonesia. Tuhan, kalau baik menurut pandanganmu, kalau kau berkenan, luputkan bangsa ini dari gempa besar. Tuhan, kalau baik menurut pandanganmu, kalau kau berkenan, jangan ada tsunami di tempat ini. Kalaupun ada, biarlah tidak ada korban jiwa. Semua diminimalisir. Gimana caranya saudara? Engkau harus tahu, engkau berhadapan dengan raja di atas segala raja. Jaga sikapmu, caramu berbicara. Hadapan raja di atas segala raja berbeda. Dan yang penting satu hal, engkau sukakan hati Tuhan. Kau sukakan hati Tuhan. Saudara, di Ester pasal yang keempat, kalau Anda baca perikopnya tadi saya tunjukin ke Pak Luki. Lihat loh, aneh perikopnya. Padahal kalau judul perikop yang Indonesia tentang Mordekai, tapi yang kalau di dalam King James versionnya yang silver editionnya, judul perikopnya apa Tuhan? Ester menaruh. Saya baca adalah bingung saya sampai. Esther decide to risk everything in order to help her people. Esther memutuskan untuk meresikokan, mempertaruhkan semuanya untuk menyelamatkan bangsanya. Hari ini saudara, siap dah mempertaruhkan semuanya buat Indonesia. Pertahankan bangsa ini saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara, mungkin masa kesukaran besar buat Indonesia, mungkin bukan masalah resesi, karena toh Indonesia hari-hari ini sedang bagus justru keuangannya. Saya bocorin dikit ya, boleh ya? Sebenarnya gak boleh di online, tapi gak apa-apa. Karena saya bukan Chris, saya Joe, saya berani. Indonesia sedang kebanjiran uang. Ada uang besar sedang masuk Indonesia. Gak usah tepuk tangan. Ini nggak terlalu baik sebenarnya kabarnya. Karena ada orang-orang besar di dunia ini yang mengatur keuangan, sedang berpikir, sedang memindahkan uangnya. Dulu Eropa sudah selesai, pindah ke Amerika. Nah, Anda tahu saudara, Indonesia lagi kebanjiran uang. Jadi untuk masalah resesi kemungkinan enggak. Tapi Anda nggak bisa ngomong yes itu bagus. No. Jangan kaget tiba-tiba dia ada tukang martabak, orang bule. Iya. Lalu orang-orang kita apa? Jadi jongos. Amerika tuh bangsa asli, suku bangsa aslinya bukan bule, orang Indian. Betul kan? Bukan orang India, Indian. Mereka di mana sekarang? Tersingkir. Jangan sampai tiba-tiba nggak ada lagi Bejo, nggak ada lagi Asep yang jualan bakso. Yang ada tiba-tiba
Mark, Abraham, Stephen bukan Stephen ini saudara. Iya saudara. Bentar disensor ya. Saya dihapus ya ini ya. Karena kemarin, tapi kemarin saya bicara langsung di take down YouTube-nya Bu. Ada saudara. Sudah tiba waktunya kita akan mengambil alih keadaan itu saudara. Amin. Tahun 24, 23, 24, 25. Kita sedang berebut dengan mereka. Mereka gunakan uang-uang mereka. Kita gunakan kuasa Tuhan yang supranatural. Mereka punya skill, kita punya skill. Mereka skillnya lebih hebat, betul. Tapi skill kita ditunggangi dengan kuasa pengurapan supranatural, kuasa kenabian, kuasa semua yang dari Tuhan. Anugerah itu bukan berbicara tentang kita nggak kerja. Anugerah itu kita kerja. Cuman gini, kalau orang dunia kerja 10 energinya, hasilnya 20, kita anak Tuhan sama, kerja 10 energinya menghasilkan 50. Itu anugerah. Bukan artinya diam-diam, kerja tetap. Amin saudara. Gak cuma 10, mungkin 100, mungkin 1000 kali lipat. Saudara saya di NTT, saya gali sumur. Nih orang dunia gali sumur. Setiap 3 kali gali sumur, ganti mata bor. Saya sudah hampir 3 tahun gali sumur, gak pernah ganti mata bor. Kenapa? Supranatural. Nih orang-orang Kedar dan Nebayot bikin sumur demi mengambil anak-anak Tuhan masuk ke mereka. Mereka bikin sumur, 1 sumur butuh 1 bulan. Tahu gak saudara? Tim saya di sana gali sumur 1 lubang berapa hari? 3 hari, 4 hari, pernah 1 hari. Kenapa? Supranatural. Tanahnya sama, batunya sama. Tapi kuasa Tuhan, mesin mereka lebih mahal. Tapi kalau gak kerja tetap aja gak keluar airnya. Tetap kerja. Amin saudara. Tahun ini, in the middle of the tribulation, there is the great final harvest for you. Kita akan lihat saudara, anugerahnya membuat supranatural bergerak. Dan ketika kita kerja dengan kuasa supranatural.